Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang materi akuntansi multinasional seperti transaksi mata uang asing dan instrumen keuangannya. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri Faradila Sari, dan ada teman saya Arahmi dan teman saya satu lagi yaitu Flora Agustina Tinandung. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran kami yang pertama yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu oleh Ibu Tapirum Nondang Sari Siregar SEMACC. Dan yang kedua tujuan kami yaitu untuk menambah wawasan teman-teman tentang materi atau pembelajaran akuntansi multinasional, transaksi mata uang asing dan instrumen keuangannya. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan kepada saudari Arahmi. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi mengenai permasalahan akuntansi. Akuntan harus dapat mencatat dan melaporkan transaksi yang melibatkan pertukaran rupiah Indonesia dengan mata uang asing. Transaksi mata uang asing atau foreign currency transactions perusahaan Indonesia meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasi, yaitu yang nilainya akan dilunasi dalam satu mata uang asing. Oleh karena laporan keuangan dari hampir semua perusahaan Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan, maka transaksi dalam mata uang lain harus disajikan kembali dalam setara rupiah sebelum dicatat pada pembukuan dan dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses penyajian kembali transaksi mata uang asing ke dalam setara nilai rupiah disebut sebagai penjabaran atau translation. Kurs mata uang asing. Kurs mata uang asing atau foreign currency exchange rates ditentukan setiap hari oleh broker mata uang asing yang bertindak sebagai agen untuk individu atau negara yang memperdagangkan mata uang asing. Beberapa negara seperti Tiongkok, sebelumnya Cina, menetapkan kurs tetap resmi dan kurs tetap untuk dividen yang dikirimkan ke luar negeri. Kurs resmi ini dapat berubah sewaktu-waktu dan perusahaan yang beroperasi di luar negeri perlu berkomunikasi dengan pemerintah negara tersebut untuk memastikan bahwa perusahaannya telah memenuhi setiap ketentuan pembatasan pertukaran mata uang. Penentuan kurs. Mata uang suatu negara mirip dengan komoditas lain, dan kursnya berubah karena sejumlah faktor ekonomi yang memengaruhi permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Penurunan nilai suatu mata uang dicerminkan oleh penurunan posisi mata uang negara tersebut relatif terhadap mata uang negara lain. Faktor lain yang menyebabkan fluktuasi kurs adalah laporan posisi keuangan pembayaran, perubahan kurs bunga, perubahan suku bunga, dan tingkat investasi negara tersebut, serta stabilitas dan proses tata kelola atau governance. Kurs ditentukan setiap hari dan diterbitkan melalui beberapa sumber, termasuk Bisnis Indonesia. Kurs langsung dan tidak langsung. Nilai relatif suatu mata uang terhadap mata uang yang lain dapat dinyatakan dalam dua cara yang berbeda, langsung atau tidak langsung. Yang pertama ada kurs langsung. Kurs langsung atau direct exchange rate DER adalah banyaknya unit mata uang lokal, local currency units LCU, yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing, foreign currency units atau FCU. Dari sudut pandang entitas di Indonesia, kurs langsung dapat dipandang sebagai besarnya rupiah untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Rasio dari kurs langsung dinyatakan sebagai berikut dengan LCU yaitu rupiah sebagai pembilang. DER sama dengan nilai setara rupiah per 1 FCU. Kurs langsung paling sering digunakan dalam akuntansi untuk operasi dan transaksi asing sebab akun-akun dalam mata uang asing harus ditranslasikan dalam nilai setara rupiah. Sebagai contoh, jika dengan 12.400 rupiah dapat diperoleh 1 dolar Amerika Serikat, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah sebesar 12.400 rupiah seperti ditunjukkan sebagai berikut. 12.400 rupiah per 1 sama dengan 12.400 rupiah. Kemudian kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung atau indirect exchange rate IER adalah kebalikan dari kurs langsung. Dari sudut pandang entitas di Indonesia, kurs tidak langsung adalah IER sama dengan 1 FCU per nilai setara rupiah. Kurs tidak langsung untuk contoh dolar AS di atas adalah sebesar
1 per 12.400 rupiah sama dengan 0,00000806. Cara lain untuk merumuskan ini, IER sama dengan jumlah unit mata uang asing per 1 rupiah, sama dengan 0,000806 per 1 rupiah. Oleh karena itu, kurs tidak langsung sebesar 0,000806 dolar sama dengan 1 rupiah menunjukkan banyaknya unit mata uang asing yang dapat diperoleh dengan 1 rupiah. Surat kabar bisnis dan orang yang berpergian keluar Indonesia seringkali menggunakan kurs tidak langsung. Kemudian perubahan kurs. Perubahan kurs mengacu pada semakin menguat atau melemahnya suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lain. Sebagai contoh, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berubah sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, menguatnya rupiah atau penurunan kurs langsung. Antara Januari 2011 sampai Maret 2011, kurs langsung turun dari Rp9.032 sama dengan 1 dolar menjadi Rp8.760 sama dengan 1 dolar. Ini menunjukkan bahwa lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar. Untuk memperoleh 1 dolar diperlukan nilai rupiah sebesar Rp9.032 pada Januari 2011, tetapi berkurang menjadi Rp8.760 pada Maret 2011. Ini berarti bahwa nilai mata uang rupiah meningkat terhadap dolar. Ini diistilahkan sebagai menguatnya rupiah terhadap dolar. Sebagai alternatif, lihat pada kurs tidak langsung. 1 rupiah dapat memperoleh 0,001107 dolar pada Januari 2011, tetapi bisa memperoleh lebih banyak dolar sebesar 0,001141 dolar pada Maret 2011. Oleh karenanya, nilai relatif rupiah terhadap dolar lebih besar Maret 2011 dibandingkan Januari 2011. Ingatlah bahwa menguatnya rupiah berarti yang pertama, lebih sedikit mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Yang kedua, 1 rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Kemudian melemahnya rupiah atau peningkatan kurs langsung. Antara April 2010 sampai Mei 2010, kurs langsung meningkat dari Rp9.027 sama dengan 1 dolar menjadi Rp9.167 sama dengan 1 dolar. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh 1 dolar Amerika Serikat. Pada April 2010, nilai relatif 1 dolar Amerika Serikat adalah Rp9.027, tetapi pada Mei 2010, biaya untuk 1 dolar Amerika Serikat meningkat menjadi Rp9.167. Ini berarti bahwa nilai mata uang Indonesia turun terhadap dolar Amerika Serikat dan diistilahkan dengan melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Cara lain untuk melihat perubahan ini adalah dengan melihat bahwa kurs tidak langsung mengalami penurunan. Ini ditunjukkan bahwa pada Mei 2010, 1 rupiah memperoleh lebih sedikit dolar dibandingkan April 2010. Pada April 2010, 1 rupiah dapat memperoleh 0,001109 dolar, tetapi pada Mei 2010, 1 rupiah bisa memperoleh lebih sedikit dolar, yaitu sebesar 0,001091, yang menunjukkan bahwa nilai relatif rupiah turun pada April dan Mei 2010. Ingatlah bahwa melemahnya rupiah berarti yang pertama, lebih banyak mata uang Indonesia yang diperlukan untuk memperoleh 1 unit mata uang asing. Yang kedua, 1 rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Kemudian ada kurs spot dan kurs kini. PSAK 10 mengacu pada penggunaan kurs spot maupun kurs kini untuk mengukur operasi luar negeri. Kurs spot atau spot rate adalah kurs yang digunakan dalam penyerahan segera suatu mata uang. Kurs kini atau current rate didefinisikan secara sederhana sebagai kurs spot pada tanggal laporan posisi keuangan suatu entitas. Kemudian kurs forward. Kurs forward pada suatu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot pada tanggal yang sama. Ekspektasi yang berbeda terhadap nilai kurs di masa depan menentukan tingkat kurs tersebut. Selisih antara kurs forward dan kurs spot pada suatu tanggal tertentu dinamakan spread. Spread memberikan informasi tentang kemungkinan penguatan atau pelemahan dari suatu mata uang. Alasan-alasan untuk melakukan translasi. Yang pertama, fakta bahwa nilai relatif mata uang asing hampir tidak pernah stabil. Yang kedua, untuk mencatat transaksi mata uang asing, mengukur resiko suatu perusahaan terhadap pengaruh perubahan mata uang, dan berkomunikasi dengan para pihak berkepentingan dari luar negeri.
Yang ketiga, perusahaan dengan operasi luar negeri, yaitu perusahaan dengan operasi yang luas, tidak dapat menyiapkan laporan keuangan konsolidasi jika akun-akun mereka dan akun-akun subsidiaries tidak diungkapkan dalam satu mata uang. Yang terakhir, untuk keperluan akuntansi, suatu aktiva dan kewajiban mata uang asing dikatakan menghadapi risiko mata uang jika suatu perubahan kurs nilai tukar mata uang menyebabkan mata uang induk perusahaan pelaporan juga berubah. Latar belakang dan terminologi translasi. Yang pertama, translasi tidak sama dengan konversi. Yang kedua, translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Yang ketiga, tidak ada pertukaran fisik yang terjadi. Yang keempat, tidak ada transaksi terkait yang terjadi. Yang kelima, nilai ekuivalen mata uang asing domestik diperoleh dengan mengalihkan saldo dalam mata uang asing dengan kuota kurs langsung. Istilah mata uang asing. Atribut konversi, kurs kini, diskonto, posisi aktiva bersih yang berisiko, mata uang asing, laporan keuangan dalam mata uang asing, transaksi mata uang asing, translasi mata uang asing, operasi luar negeri, kontrak pertukaran forward, mata uang fungsional, kurs historis, mata uang lokal, pos-pos moneter, mata uang pelaporan, kurs spot, tanggal transaksi, penyesuaian translasi, unit pengukuran. Permasalahan translasi. Yang pertama, jika kurs nilai tukar relatif stabil, translasi mata uang tidak akan lebih sukar dari proses translasi satuan inci atau kaki menjadi nilai ekuivalennya dalam unit metrik. Namun, kurs nilai tukar jarang sekali stabil. Yang kedua, fluktuasi mata uang meningkatkan jumlah nilai tukar translasi yang dapat digunakan dalam proses translasi dan menimbulkan keuntungan dan kerugian mata uang asing. Pengaruh translasi terhadap laporan keuangan. Alternatif kurs. Yang pertama, kurs kini atau current adalah kurs nilai tukar pada saat tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis atau historical adalah kurs nilai tukar pada saat suatu aktiva dalam mata uang asing pertama kali diperoleh atau ketika suatu kewajiban dalam mata uang asing pertama kali terjadi. Yang ketiga, kurs rata-rata atau average, yaitu rata-rata sederhana atau tertimbang dari kurs nilai tukar kini atau kurs nilai tukar historis. Pengaruh penggunaan kurs terhadap laporan keuangan. Yang pertama, penggunaan kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang kedua, penggunaan kurs kini menimbulkan terjadinya keuntungan atau kerugian translasi. Perbedaan antara keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing dengan transaksi. Keuntungan atau kerugian nilai tukar yang dibagi menjadi dua, yaitu keuntungan atau kerugian transaksi dan keuntungan atau kerugian translasi. Keuntungan atau kerugian transaksi dibagi menjadi dua, yaitu tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian keuangan. Kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu transaksi belum terselesaikan dan transaksi yang selesai. Keuntungan atau kerugian translasi dibagi menjadi dua, yaitu tanggal laporan keuangan awal dan tanggal laporan keuangan berikutnya. Kemudian metode translasi mata uang asing. Yang pertama, metode kurs tunggal. Yang kedua, metode kurs berganda, yang kemudian dibagi menjadi tiga, yaitu metode current non-current, metode moneter dan non-moneter, kemudian metode temporal. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu metode translasi mata uang asing. Nah, adapun metode translasi tersebut seperti metode kurs tunggal atau biasa disebut single rate. Nah, berikut adalah contoh soal untuk metode kurs tunggal atau single rate. Pada tanggal 1 Desember 1984, PT AQ menjual 1 juta krona dengan keterangan SEK. Nah, krona ini adalah mata uang dari negara Swedia. Dan kurs pada saat itu sebesar 0,20 dengan keterangan SEK1. Jatuh tempo piutang 90 hari. Pada tanggal 31 Desember 1984 terjadi perubahan kurs menjadi 0,19 dengan keterangan SEK1. Dan pada tanggal 1 Maret 1985 terjadi perubahan kurs kembali menjadi 0,17 dengan keterangan SEK1. Nah, berikut ini adalah jurnal sudut pandang transaksi tunggal.
pada tanggal 1 bulan 12 tahun 1984 dengan transaksi piutang pada penjualan sebesar pada valuta asingnya 1 juta rupiah dan USD ekuivalennya sebesar 200.000 rupiah. Nah, 200.000 rupiah ini dapat dari 1 juta dikali 0,2. Nah, pada tanggal 31 Desember atau bulan 12 tahun 1984 dengan transaksi piutang pada penjualan dengan USD ekuivalennya sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini didapat dari 0,2 dikurang 0,9 dikali 1 juta. Pada tanggal 1 bulan 3 tahun 1985 transaksinya yaitu laba ditahan pada piutang dengan USD ekuivalennya sebesar 20.000 rupiah. 20.000 rupiah ini didapat dari 0,19 dikurang 0,17 dikali 1 juta. Nah, pada tanggal 1 bulan 3 tahun 1985 dengan transaksi yaitu valuta asing. Nah, valuta asingnya ini sebesar 1 juta rupiah dengan USD ekuivalennya sebesar 170.000, di mana 170.000 ini didapat dari 200.000 rupiah dikurang 10.000 ditambah 20.000 rupiah. Selanjutnya yaitu metode kurs berganda atau multiple rate. Nah, metode ini seperti kini atau non kini atau biasa disebut dengan current non-current. Nah, aset lancar dan kewajiban lancar perusahaan anak di luar negeri ditransaksi ke dalam valuta pelaporan perusahaan induk dengan kurs yang berlaku. Aset dan kewajiban non-lancar ditransaksi dengan kurs historis. Nah, itu adalah penjelasan tentang metode current dan non-current secara singkatnya. Selanjutnya yaitu ada metode moneter non-moneter. Nah, metode ini menjelaskan tentang aset dan kewajiban moneter seperti kas, piutang, dan utang ditransaksi memakai kurs berlaku unsur non-moneter seperti aset tetap, investasi jangka panjang, dan persediaan ditransaksi menggunakan kurs historis. Nah, selanjutnya yaitu ada metode temporal. Nah, metode temporal ini menjelaskan seperti uang, piutang, dan utang yang diukur pada jumlah yang dijanjikan seharusnya ditransaksi memakai kurs berlaku pada tanggal neraca. Unsur moneter ditransaksi dengan kurs yang sesuai dengan basis pengukuran aslinya. Nah, materi selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing. Isu utama dalam akuntansi transaksi mata uang asing. Yang pertama itu ada karena kurs nilai tukar manakah yang harus digunakan untuk mentranslasikan saldo dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik. Nah, itu adalah hal-hal yang harus kita ketahui dalam pelajaran transaksi mata uang asing. Nah, yang kedua itu ada aktiva dan kewajiban dalam mata uang asing yang manakah yang berisiko terhadap perubahan nilai tukar. Dan hal selanjutnya yang harus kita ketahui itu seperti bagaimana sebaiknya keuntungan dan kerugian translasi harus dicatat. Nah, berikut merupakan transaksi mata uang asing. Nah, ciri utama yang istimewa dari sebuah transaksi mata uang asing adalah penyelesaiannya dipengaruhi dalam suatu mata uang asing. Nah, selanjutnya yaitu transaksi mata uang asing dapat berdominasi dalam satu mata uang, tetapi diukur atau dicatat dalam mata uang yang lain. Dan selanjutnya yaitu mata uang fungsional. Sebuah perusahaan diartikan sebagai mata uang lingkungan ekonomi yang utama di mana perusahaan beroperasi dan menghasilkan arus kas. Nah, selanjutnya yaitu spot. Spot adalah kesepakatan mempertukarkan jumlah tertentu suatu mata uang dengan mata uang lain pada saat itu juga atau diserahkan dalam 2 hari. Lalu ada forward. Forward ini merupakan kesepakatan mempertukarkan sejumlah tertentu suatu mata uang dengan mata uang lain di masa yang akan datang. Nah, dan yang terakhir ini mungkin ada swap. Nah, swap ini adalah transaksi pembelian dan penjualan bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan 2 tanggal valuta atau penyerahan yang berbeda.
Nah, keuntungan atau kerugian transaksi. Perbedaan di antara kurs pertukaran pada tanggal pencatatan transaksi dan kurs pada tanggal pelunasan dikali jumlah terutang dalam mata uang asing. Itu merupakan rumus dalam mencari keuntungan atau kerugian transaksi. Nah, berikut merupakan contohnya. Importir Indonesia membeli barang dari perusahaan Amerika Serikat seharga 1 juta US dollar ketika kurs pertukaran 1 dolarnya seharga 9.500 rupiah. Perusahaan Indonesia membayar hutang dalam 30 hari ketika kurs 1 dolarnya seharga 9.600. Maka terjadi kerugian transaksi sebesar 100.000 rupiah, di mana 100.000 rupiah ini didapat dari 1 juta dikali 9.600 dikurang 9.500 dengan not untuk mencatat kerugian transaksi bisa menggunakan dua pendekatan seperti satu transaksi dan dua transaksi. Contoh. Berikut adalah contoh pembelian dalam mata uang asing. Pembelian atau penjualan dalam mata uang asing harus dinyatakan dalam kurs yang berlaku. Selisih kurs antara tanggal pembelian dan tanggal neraca dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Seperti kasus berikut, yaitu pada tanggal 10 Desember 2006, PTP membeli 200 unit barang dagangan dengan per unitnya seharga 100 dolar. Pada saat pembelian kurs tukar adalah 10.000 per 1 dolarnya, sedangkan kurs pada saat tutup buku sebesar 100.000 per 1 dolarnya dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya sebesar 200.000 rupiah per 1 dolar. Maka jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah pada tanggal 10 bulan 12 2006, jurnal PTP pada saat pembelian atau pada saat transaksi. Jurnalnya yaitu persediaan pada hutang sebesar 200 juta rupiah, di mana 200 juta rupiah ini didapat dari 200 dikali 100 dolar dikali 10.000 rupiah. Pada tanggal 31 bulan 12 2006, jurnal penyesuaian PTP untuk mengakui kerugian selisih kurs. Nah, jurnalnya yaitu rugi selisih kurs pada hutang sebesar 20 juta rupiah, di mana 20 juta rupiah didapat dari 200 dikali 100 dolar dikali 11.000 rupiah dikurang 10.000 rupiah. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 bulan 1 2007, jurnal pembayaran PTP. Jurnalnya yaitu rugi selisih kurs sebesar 20 juta rupiah, hutang sebesar 220 juta rupiah pada kas sebesar 240 juta rupiah, di mana 20 juta rupiah itu didapat dari 200 dikali 100 dolar dikali 12.000 rupiah dikurang 11.000 rupiah, dan 240 juta rupiah didapat dari 200 dikali 100 dolar rupiah, di mana 240 juta rupiah didapat dari 200 dikali 100 dolar dikali 12.000 rupiah. Selanjutnya yaitu penjualan dalam mata uang asing. Berikut contoh kasusnya yaitu pada tanggal 10 Desember 2006, PTP menjual 200 unit barang dagangan seharga satu buahnya sebesar
$100. Pada saat pembelian, kurs tukar adalah Rp10.000 per $1, sedangkan kurs pada saat tutup buku sebesar Rp11.000 per $1, dan kurs pelunasan pada 20 Januari tahun berikutnya sebesar Rp12.000 per $1. Maka untuk mencatat transaksi ini adalah pada tanggal 10 bulan 12 2006, jurnal PTP pada saat penjualan atau transaksi. Nah, jurnalnya yaitu piutang pada penjualan sebesar Rp200 juta, di mana Rp200 juta didapat dari 200 dikali $100 dikali 10.000. Nah, pada tanggal 31 bulan 12 2006, jurnal penyesuaian PTP untuk mengakui keuntungan selisih kurs. Jurnalnya yaitu piutang pada keuntungan selisih kurs sebesar Rp20 juta, di mana Rp20 juta didapat dari 200 dikali $100 dikali 11.000 dikurang Rp10.000. Selanjutnya yaitu tanggal 20 bulan 1 2007, yaitu jurnal pembayaran PTP kas sebesar Rp240 juta pada rugi selisih kurs sebesar Rp20 juta dan piutang sebesar Rp220 juta. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kontrak forward. Nah, pembelian pertamanya adalah kurs atau jual beli di masa yang akan datang yang disepakati sekarang. Nah, itu adalah pengertian dari pembelian pada materi kontrak forward. Nah, misalkan pada tanggal 1 November 2006 PTP sepakat mengikat kontrak 90 hari membeli $1.000 dengan kurs Rp10.000 per $1, di mana pembelian akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2007. Nah, kurs forward 30 hari dari tanggal 31 Desember adalah Rp11.000 per $1. Nah, untuk kurs spot yaitu kurs yang berlaku pada saat itu atau pada saat kontrak terjadi adalah Rp9.000 per $1. Pada 31 Desember 2006, kurs yang berlaku adalah Rp9.500 per $1, sedangkan kurs pada saat pelunasan sebesar Rp12.000 per $1. Atas transaksi ini, maka jurnal yang dilakukan adalah jurnal yang pertama yaitu jurnal PTP saat kontrak tanggal 10 November 2006. Jurnalnya yaitu piutang kontrak pada hutang kontrak forward. Nah, sebesar Rp10 juta, di mana Rp10 juta ini didapat dari $1.000 dikali Rp10.000. Jurnal selanjutnya yaitu pada tanggal 31 Desember 2006. Piutang kontrak pada keutangan selisih kurs sebesar Rp1 juta. Rp1 juta ini didapat dari $1.000 dikali 11.000 dikurang Rp10.000. Yang selanjutnya jurnal pada saat eksekusi pada tanggal 1 Februari 2007 yaitu kas sebesar Rp12 juta pada keuntungan selisih kurs sebesar Rp1 juta dan piutang kontrak sebesar Rp11 juta, di mana Rp12 juta didapat dari $1.000 dikali Rp12.000 dan Rp1 juta didapat dari $1.000 dikali Rp12.000 dikurang Rp11.000. Nah, selanjutnya yaitu jurnal pembayaran hutang kontrak pada 1 Februari 2007 yaitu hutang kontrak pada kas sebesar Rp10 juta. Untuk materi selanjutnya ada mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan pertukaran mata uang masa depan atau foreign currency forward exchange. Nah,
Entitas multinasional mengelola risiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan seperti yang pertama, kontrak masa depan dalam mata uang asing, yang kedua, opsi mata uang asing, yang ketiga, mata uang asing berjangka. Instrumen keuangan atau financial instrument adalah kontrak yang akan meningkatkan nilai aset dari suatu entitas dan instrumen utang dan ekuitas pada ekuitas lain. Contohnya adalah bukti kepemilikan, wesel bayar, wesel tagih, serta berbagai jenis kontrak keuangan lainnya. Derivatif atau derivatif adalah suatu instrumen keuangan yang pertama memiliki satu atau lebih variabel pokok yang mendasari dan underlying dan satu atau lebih jumlah nasional atau national amount. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal bersih atau kalaupun memerlukan investasi, maka nilainya lebih kecil bila dibandingkan dengan jumlah yang dibutuhkan oleh jenis perjanjian lain yang diperkirakan akan menghasilkan efek yang sama terhadap perubahan dalam faktor-faktor pasar. Yang ketiga, persyaratan perjanjian mengharuskan adanya pelunasan pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Nah, di sini kami melampirkan ada kasus. Nah, kasus yang pertama mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena eksposur mata uang asing atau bukan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Jadi, penggunaan yang paling umum dari kontrak pertukaran mata uang asing adalah untuk mengelola posisi mata uang asing, baik posisi aset bersih yang terkena eksposur maupun kewajiban bersih. Kontrak pertukaran mata uang asing akan menyeimbangkan antara kewajiban dalam suatu mata uang asing dengan piutang dalam mata uang asing yang sama, sehingga akan menghapuskan risiko fluktuasi mata uang asing. PSAK nomor 55 menjelaskan aturan umum bahwa kurs yang relevan untuk menilai kontrak pertukaran mata uang asing adalah kontrak masa depan pada tiap tanggal penilaian. PSAK nomor 10 menjelaskan bahwa piutang asing atau usaha yang didominasi dalam mata uang asing dinilai menggunakan kurs tunai pada tanggal penilaian. Kontrak pertukaran harus disesuaikan atas perubahan nilai wajarnya. Karena dua kurs yang digunakan berbeda kurs tunai dan kurs masa depan, umumnya akan timbul perbedaan antara jumlah keuntungan atau kerugian. Perbedaan ini tidak terlalu besar, namun akan menimbulkan sedikit volatilitas dalam arus laba. Nah, di sini ada nilai waktu atau time value dari arus kas masa depan dan dari kontrak pertukaran. Menurut PSAK nomor 55 mengharuskan pengakuan faktor bunga jika bunga yang dikenakan signifikan. Oleh karenanya, jika bukan signifikan, maka perusahaan harus menggunakan nilai sekarang. Maka perusahaan secara eksplisit mengakui nilai waktu dari uang. Nah, kita dapat mengilustrasikan dengan mengelola posisi kewajiban yang bersih terkena eksposur. Nah, contoh berikut menunjukkan akuntansi untuk mengelola posisi mata uang asing dengan kontrak pertukarannya. Jadi kita asumsikan hal-hal yang berikut. Nah, yang pertama itu pada tanggal 1 Oktober 2021 PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industri dengan nilai 2 juta yen. Nah, yang kedua, transaksi tersebut didominasi dalam yen dan PT Induk menghapuskan risiko dalam kewajiban mata uang asingnya dengan kontrak pertukaran untuk menerima 2 juta yen dari pedagang mata uang asing. Yang ketiga, jangka waktu kontrak pertukaran mata uang asing sama dengan periode kredit 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industri. Yang keempat, tanggal akhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan dilunasi pada tanggal 1 April 20X2. Jadi, kurs langsung yang relevan adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober 20X1 atau tanggal transaksi, kurs tunainya sebanyak 80. Jadi kurs masa depannya itu 85 dikali dengan 180 hari. Nah, tanggal 31 Desember 20X1
tanggal neraca, kurs tunainya itu sebanyak Rp90. Nah, kurs masa depannya itu Rp87.000 dikali dengan 90 hari. Untuk tanggal 1 April 2022 tanggal neraca, kurs tunainya itu sebanyak Rp86. Nah, garis waktu untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama tadi ada tanggal 1 Oktober 2021 atau tanggal transaksi. Yang pertama itu timbul transaksi yang diminasi dalam yen. Nah, yang kedua menandatangani kontrak masa depan selama 180 hari untuk yang menerima yen. Nah, pada tanggal 1 April 2021 atau tanggal neraca, yang pertama itu memperoleh yen melalui penyelesaian kontrak masa depan. Yang kedua, membayar yen untuk melunasi utang usaha. Ayat jurnal berikut adalah ayat jurnal untuk mencatat kejadian-kejadian dalam ilustrasi tersebut. 1 Oktober 2021, persediaan pada debit sebanyak 160.000. Nah, pada kas ada utang, saya ulangi, pada 1 Oktober 2021 pada kas ada persediaan sebanyak 160.000. Nah, pada utang usaha debit sebanyak 160.000. Diperoleh dari membeli persediaan secara kredit sebanyak 160.000 sama dengan setara dengan 2 juta yen dikali dengan 80.000 kurs tunai 1 Oktober. Nah, untuk ayat jurnal kedua, piutang masa uang asing dari broker 170 juta pada kas. Nah, utang rupiah ke broker sebanyak 170 juta pada debit. Nah, dapat diperoleh dari membeli kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen sama dengan 170 juta sama dengan 2 juta yen dikali 85 kurs masa depan. Nah, ayat jurnal penyesuaian diperlukan untuk tanggal 31 Desember 2021 akhir tahun fiskal PT Indo adalah piutang mata uang asing dari broker kas sebanyak 4 juta pada keuntungan transaksi mata uang asing 4 juta di debit. Nah, diperoleh dari menyesuaikan piutang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar AS sekarang menggunakan kurs masa depan sesuai dengan PSAK nomor 55. Ayat jurnal yang kedua, kerugian transaksi mata uang pada kas sebanyak 20 juta dan utang usaha 20 juta pada debit. Nah, diperoleh dari menyesuaikan utang yang didominasi dalam yen menjadi nilai setara dolar Amerika Serikat sekarang menggunakan kurs tunai sesuai dengan PSAK nomor 10. Jadi di sini kami ada kasus kedua itu, yaitu lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui atau lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Perusahaan dapat mengalami risiko mata uang asing sebelum terjadinya transaksi pembelian atau penjualan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat menandatangani pembelian yang tidak dapat dibatalkan untuk membeli barang dari entitas asing dari masa depan yang akan dibayar dalam mata uang asing. Dengan menyetujui harga beli, pada saat ini untuk pembelian masa depan, perusahaan telah terikat dengan komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi walaupun pembelian belum terjadi, yaitu kontrak pembelian masih eksekutor atau belum diakui. Jadi perusahaan belum mempunyai risiko perubahan kurs sebelum tanggal transaksi atau tanggal penyerahan barang. Ilustrasi lindung nilai komitmen mata uang asing belum diakui, transaksi impor antara PT Induk dan PT Tokyo Industri. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Induk membuat kontrak dengan Tokyo Industri untuk membeli barang yang dipesan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, yaitu tercatat pada tanggal 1 Oktober 2021. Harga kontrak adalah 2 juta yen yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2022, yaitu 160 hari setelah pengiriman barang. Yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 2021,
PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen utama mata uang asing dengan kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari atau 60 hari sampai pengiriman ditambah 180 hari periode kredit. Kurs masa depan untuk kontrak masa depan 240 hari adalah Rp81 untuk 1 yen. Tujuan kontrak masa depan 240 hari ini ada dua. Yang pertama, untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai Oktober 2021. Jadi kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing dapat diidentifikasi. Untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 April 2022, kontrak masa depan adalah untuk lindung nilai atas posisi kewajiban bersih yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Nah, kurs yang relevan untuk contoh ini adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Agustus 2021 kurs tunai sebanyak Rp75.000, kurs masa depan sebanyak Rp83.000 dalam 240 hari. Nah, tanggal 1 Oktober 2021 kurs tunainya itu sebanyak Rp80.000, kurs masa depannya sebanyak Rp85.000 dikali 180 hari. Pada tanggal 1 Agustus 2021, perusahaan menentukan nilai komitmen untuk membayar yen atas utang masa depan menggunakan kurs masa depan. Akan tetapi, utang tidak dicatat sampai tanggal 1 Agustus karena transaksi pertukaran belum terjadi. Utang hanya dicatat dalam air jurnal memorandum saja. Kontrak masa depan harus dinilai menggunakan nilai wajar. Pada saat perusahaan melakukan kontrak masa depan, kontrak tersebut belum mempunyai nilai wajar karena piutang mata uang asing sebesar 166 juta sama dengan utang rupiah berdasarkan kontrak. Untuk tujuan ilustrasi, kita asumsikan bahwa bunga tidak signifikan dan efektivitas lindung nilai diukur dengan menggunakan referensi perubahan kurs masa depan. Nah, untuk pencatatan jurnalnya itu 1 Agustus 2021 pada kas piutang mata uang asing ke broker dalam yuan 166 juta. Untuk rupiah ke broker sebanyak 160 juta yen pada debit. Jadi diperoleh dari menandatangani kontrak masa depan untuk menerima 2 juta yen dalam 240 hari adalah 166 juta ribu rupiah sama dengan 2 juta yen dikali Rp83.000 kurs masa depan 240 hari pada tanggal 1 Agustus 2021. Pada tanggal 1 Oktober 2024, kontrak masa depan dinilai kembali sesuai dengan nilai wajarnya berdasarkan PSAK 55. Untuk usaha dalam yen untuk usaha dalam yen dicatat pada saat penerimaan persediaan. Nah, untuk jurnal 1 Oktober 2021, piutang mata uang asing dari broker pada kas dalam yen sebanyak 4 juta. Nah, keuntungan transaksi mata uang asing itu sebanyak 4 juta juga. Nah, akun komitmen adalah akun temporer selama angka waktu komitmen yang belum diakui. Jika akun tersebut mempunyai saldo debit, maka akan ditampilkan dalam bagian aset di neraca. Jika mempunyai saldo kredit, sebagaimana dalam contoh ini, maka akan ditampilkan dalam bagian kewajiban neraca. Aset kontrak masa depan pada nilai wajar 4 juta dan komitmen juga 4 juta. Nah, langsung saja pada kasus ketiga, lindung nilai transaksi mata uang asing diperkirakan atau lindung nilai arus kas mata uang asing. Jadi perbedaan perlakuan akuntansi untuk lindung nilai transaksi diperkirakan sebagai lindung nilai arus kas dengan lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi sebagai lindung nilai atas nilai wajar. Transaksi yang diperkirakan adalah terjadi sesuai dengan yang diperkirakan, tetapi lindung nilai atas transaksi yang diperkirakan diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif dari perubahan nilai wajarnya diakui dalam pendapatan komprehensif. Jadi lindung nilai ini adalah lindung nilai terhadap perubahan dalam arus kas yang mungkin terjadi di masa depan yang akan timbul dari perubahan dalam kurs mata uang asing. Transaksi yang diperkirakan
diperkirakan dapat menjadi komitmen jika pihak-pihak terlibat membuat perjanjian yang mengikat. Nah, kasus yang keempat, spekulasi di pasar mata uang asing. Ekuitas memutuskan untuk berekspekulasi dalam mata uang asing sebagaimana dapat dilakukan dalam komoditas lain. Sebagaimana contoh, perusahaan Indonesia menduga rupiah akan menguat terhadap euro, yaitu kurs langsung akan menurun. Jadi dalam kasus ini, perusahaan Indonesia dapat berekspekulasi dengan kontrak masa depan dengan menjual euro untuk penyerahan di masa depan, dengan harapan dapat membeli euro dengan harga lebih rendah pada saat penyerahan. Substansi ekonomi dari spekulasi mata uang asing adalah untuk memberikan risiko mata uang asing kepada investor, dengan mana investor berharap dapat memperoleh laba. Kurs untuk penilaian terkait dengan kontrak mata uang asing spekulasi adalah kurs masa depan spekulatif, masa depan dengan jangka waktu kontrak. Keuntungan atau kerugian kontrak masa depan spekulasi dihitung dengan menentukan perbedaan antara kurs masa depan pada tanggal kontrak atau tanggal penilaian sebelumnya dengan kurs masa depan yang